Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallaha faqad fazal muttaqun. Izinkanlah khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan semua kita yang hadir agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Kemudian sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, mudah-mudahan nanti bersama beliau di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Jumat hari ini kita masih berada pada bulan Rabiul Awal, yang mana banyak sekali kegiatan-kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati di masjid-masjid, di musola-musola. Untuk apa? Untuk kita senantiasa mengingat kembali bahwasanya telah lahir 1500 tahun yang lalu sosok seorang manusia yang amat mulia, yang kehadiran beliaulah Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan nanti bisa membawa kita umatnya bersama ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah khatib mencoba mengulas sedikit tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan hikmahnya dan apa relevansinya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Sirah Nabawiyah, dalam kitab-kitab sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang banyak ditulis, kitab yang tertua itu ditulis oleh Ibnu Hisam, seorang tabi'in, yaitu seorang yang alim yang tidak bertemu Nabi Muhammad SAW tapi bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibnu Hisam. Di situ beliau menggambarkan suasana ketika menjelang tahun-tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Mekah seperti yang kita kenal hari ini sudah banyak para umat, para jamaah haji yang datang untuk melaksanakan ritual-ritual haji yang diajarkan, yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi ketika ratusan tahun kemudian berlalu, ritual-ritual haji itu yang menyembah pada Allah Subhanahu wa taala sudah berubah menjadi musyrik. Di sekeliling Ka'bah banyak ratusan patung-patung, baik itu patung Manat, Lata, Uzza, dan banyak-banyak nama lagi patung yang disembah oleh kaum-kaum Quraisy dan orang-orang yang datang berhaji ketika itu. Ketika itu di negeri Yaman ada seorang penguasa namanya Abraha, yang seorang beragama Kristen. Dia iri kenapa di Mekah itu ada Ka'bah yang banyak orang datang berziarah untuk melakukan ibadah sungguh ramai, sehingga terniat di hatinya untuk membangun sebuah ibadah gereja yang paling besar di Timur Tengah, yang mana nanti menjadi pusat tujuan orang-orang Kristen beribadah dan juga nanti menjadi tempat juga bagaimana sumber ekonomi di Yaman itu akan naik melebihi di Makkah. Jarak Yaman itu kalau dari Madinah pakai bis 8 jam, berarti kalau ke Mekah hampir 16-18 jam jarak tempuh berkendaraan. Artinya dari Jakarta sampai kota Bengkulu. Ketika sudah dia bangun gereja yang megah, ternyata tidak banyak orang yang datang berkunjung berziarah ke Yaman, sehingga timbullah kemarahan bagaimana dia ingin menghancurkan Ka'bah ini. Sehingga dia persiapkan pasukan yang bergajah yang diabadikan dalam Al-Quran surat Fil. Dia bawa ribuan tentaranya
untuk sampai ke Mekah. Ketika belum masuk di pintu Mekah, keluarlah datuk Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Sebagai pemuka Mekah, beliau datang, beliau temui Abraha. Abraha meminta supaya Mekah dikosongkan, supaya Ka'bah itu jangan lagi dilindungi, karena dia ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Abdul Muttalib menjawab, saya hanya penjaga di dunia ini, saya hanya juru kunci, tetapi nanti menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulanglah Abdul Muttalib ke Makkah, mengabarkan kepada rakyatnya, mengabarkan kepada kaum Quraisy bahwasannya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah Allah kirimkan burung ababil yang menghancurkan balantarah gajah. Peristiwa yang kedua mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW di negeri Arab. Ketika itu juga banyak penyembah majusi, penyembah api. Ada sebuah api yang abadi, yang ratusan tahun tidak pernah padam, selalu dijaga oleh umat majusi. Ketika mau redup, langsung disirami, langsung dikasih kayu bakar supaya tumbuh, supaya apinya besar lagi. Ternyata pada menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, api itu padam. Tanda-tanda ketiga ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi gempa di kerajaan Persia Kisra. Istananya bergoncang dan banyak bangunan-bangunan yang roboh. Setelah itulah lahir Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah persiapkan seorang hamba manusia yang terbaik untuk menyelamatkan kita dari azab-azab nanti di akhirat nanti. Seorang yang mulia itu Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah persiapkan Nabi Muhammad ini sebagai Nabi yang akhir zaman. Tidak Allah persiapkan seperti kita mewariskan kepada anak-anak kita. Mungkin ada orang kaya, ketika dia menginjak usia tua, dia sudah persiapkan usaha-usaha untuk anaknya, rumah untuk ditinggalkan, dan banyak-banyak kebun yang untuk diwariskan. Ada juga seorang raja, seorang presiden, seorang perdana menteri, ketika hampir habis masa jabatannya, dia persiapkan penerusnya, anaknya, untuk menjadi penggantinya di kemudian hari. Tetapi Allah mempersiapkan Nabi Muhammad SAW menurut pada hari sejarah, tidak diasuh oleh ayahnya, tidak diasuh oleh ibunya, tidak diasuh oleh kakeknya, tetapi dia lahir dalam keadaan yatim, kemudian piatu, kemudian dibesarkan dalam keadaan yatim piatu. Allah ingin tunjukkan bahwasanya akulah Allah yang menjaga, dan akulah Allah yang memelihara Nabi Muhammad SAW, dan akulah Allah menjadikan Nabi Muhammad orang mulia. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia dalam keadaan yatim, tidak ada lagi bapaknya yang bisa dipandang. Kemudian usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal ibunya. 8 tahun ditinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib yang sangat mengasihinya, karena dia adalah cucu yang yatim piatu. Kemudian Allah uji Nabi Muhammad SAW ketika dalam hidupnya. Betapa banyak kita mengatakan kita umat Nabi Muhammad SAW, tetapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal istri kita, kita marah, meninggal kakek kita, kita marah, meninggal suami kita, kita marah, meninggal anak kita, kita marah. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum, sungguh dalam diri Muhammad terdapat contoh teladan yang baik. Salah satunya contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW semestinya makhluk atau manusia yang Allah paling sayangi. Seharusnya Allah berikan dia harta berlimpah, jabatan yang luas, orang tua yang mengasuh dia sampai dia besar atau sampai nenek dan kakek. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dia dengan kematian. Nabi Muhammad ditinggal mati oleh bapaknya dalam kandungan, oleh ibunya usia 6 tahun, oleh datuknya ketika Nabi Muhammad getol-getolnya berdakwah, dihina, dicaci maki oleh Quraisy. Ternyata Nabi Muhammad diberi ujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggallah paman tercinta Abdul Muttalib, Abu Talib. Kemudian meninggal pula istrinya tercinta dalam kerang. Kata sahabat itu mungkin kerang jarak dalam seminggu, sebulan atau berapa 2 bulan. Meninggal istrinya Siti Khadijah. Jadi Allah di tengah-tengah kegalauan Nabi, di tengah-tengah perjuangan Nabi, istri paman tercinta yang mendorong, yang membela, ternyata Allah uji dengan kematian. Allah panggil nyawa orang-orang yang tersayangi. Kemudian ketika Nabi hijrah Nabi ke Madinah. Tapi sebelum Nabi hijrah,
ke Madinah, Nabi juga kehilangan anak-anaknya. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu memiliki 7 orang anak. Memiliki 7 orang anak. Tetapi dari 7 orang anak itu, hanya 1 yang Nabi tidak kuburkan, yaitu Fatimah binti Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW dikaruniai Allah seorang anak laki-laki yang bernama Abu Qasim. Ketika lagi senang-senangnya Nabi Muhammad punya anak, Allah uji. Tidak sampai usia 2 tahun, Abu Qasim Allah panggil. Ketika Nabi usia itu, ketika menurut sejarah umur 30 tahun. Ketika itu Nabi juga punya anak yang namanya Ahmad. Tetapi usia Ahmad ini hanya 1 tahun 6 bulan. Ketika itu juga Nabi punya anak perempuan 4 orang. Anaknya yang perempuan ini meninggal ketika Nabi sudah di Madinah. Ummi Kulsum meninggal. Kemudian Zainab meninggal. Ruqayyah meninggal. Dan juga yang namanya Qasim juga meninggal. Jadi dari 7 orang anak Nabi Muhammad SAW, dalam perjalanan hidupnya Nabi menguburkan 6 anaknya. Nabi juga ikut menguburkan ibunya. Nabi juga ikut menguburkan istrinya. Bagaimana cobaan Allah berikan kepada orang-orang yang dia sayangi. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad mungkin marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa cepat engkau panggil ayahku, penopang ekonomi. Aku masih SD, aku masih SMP. Nabi Muhammad Allah cabut nyawa orang tuanya, bapaknya Nabi belum lahir ke dunia. Kalau kita kecewa, Allah panggil anak kita. Ya Allah, anak yang aku kasihani ini masih lucu-lucunya, ya Allah kau panggil. Ternyata Nabi Muhammad SAW, anaknya 6 dari 7 anaknya Nabi kubur, Nabi saksikan penguburannya, dan Nabi berdoa untuk anaknya. Hanya 1 anak yang tidak Nabi sempat kuburkan, yaitu Fatimah binti Muhammad, istri Ali bin Abu Talib. Kenapa? Karena Fatimah ini meninggal 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita ingin membaca perjalanan Nabi Muhammad, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, kita bisa melihat bagaimana Allah berikan ujian-ujian keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana Allah berikan kepada umat untuk belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga maulid yang kita peringati setiap tahun sebenarnya tidak hanya untuk mengingat kita kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi meminta kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan hidup kita. Bagaimana Nabi diuji dengan segala perjuangan, berkorban harta, tenaga, jiwa, dan harta. Bagaimana Nabi memimpin peperangan untuk melawan kafir Quraisy. Bagaimana kita umat Islam diminta kita untuk berkorban. Kita tidak diminta untuk berperang. Kita tidak diminta untuk berantem sama orang-orang untuk menegakkan agama Allah. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita penuh harta kita mencapai zakat, Allah cuma minta 2,5%. Kalau kita ingin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah. Sedekah itu tidak ada batas. Infak itu tidak ada batas. Semakin banyak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan Allah lipatkan seperti menjadi 7, dan setiap 7 butir itu isinya 100 lipat Allah gandakan untuk kita jika kita benar-benar berinfak dan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita, Allah mengajak kita, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku sangat menyukai, aku sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Kita diperintahkan untuk bertobat atas semua dosa-dosa kita di masa lalu, baik yang dilihat oleh manusia atau yang hanya kita ketahui. Kemudian Allah perintahkan kita untuk mensucikan diri kita dengan rajin beribadah, melakukan sholat 5 waktu, melaksanakan kewajiban, dan kita tambah dengan hal-hal yang sunnah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah, padaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan aku ridho dan engkau ridho kepadaku. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering melihat jenazah meninggal dunia. Ada yang ketika kita lihat wajahnya tersenyum, tertawa, ikhlas karena jiwanya yang sudah tenang.
Tetapi pernah kita lihat jenazah yang ketiga meninggal dunia, wajahnya membelalak matanya, menjulur lidahnya. Bahkan sering kita lihat juga orang-orang yang narkoba itu berbusa mulutnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, syarat engkau kembali dalam keadaan tenang, dalam keadaan ikhlas, Allah ridho dan engkau ridho, sehingga wajahmu tersenyum, berbuat baiklah di dunia ini dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti segala perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala perbuatan yang mungkin menyebabkan kita tergelincir di dunia ini sehingga kita nanti masuk dalam api neraka. Auzubillah min zalik. Jamaah sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.